Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana Ya. sehat? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, masih semangat belajarnya? Sih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih hari ini sudah bersedia bergabung untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap maya untuk pertemuan kedua ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kami mohon Azka untuk memimpin doa. Silakan Azka. Dipimpin doa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah Rabbi warzuqni faham rahmatika amin. Berdoa selesai, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azka yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, seperti yang sudah direncanakan hari ini kita akan belajar terkait isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan dulu kesepakatan kelasnya ya. Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar tadi sudah dipimpin oleh Azka. Kemudian menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan. Kemudian mengangkat tangan ketika akan berpendapat dan berbicara ketika sudah diizinkan. Jadi bisa angkat tangan langsung begini atau bisa juga menekan tombol tanda tangan seperti ini ya. Kemudian menyimak jika ada yang berbicara. Jadi ketika ada yang berbicara disimak, oke? Ya, kemudian mikrofon dimatikan jika tidak sedang berbicara. Nah, sekarang coba bisa mematikan mikrofonnya atau tidak? Nah, di sebelah bawah kiri. Nah, di sana ada bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Nah, bagus ya. Jadi nanti kalau sudah diizinkan berbicara, baru mikrofonnya dihidupkan. Oke, ini kesepakatan kelas. Semuanya sepakat? Sepakat ya? Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, bab 1 masih, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Bab 1 itu masih temanya menjaga hubungan baik dengan sesama. Materi pokoknya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Nah, sebelumnya, oke, kita is breaking lagi. Ya, supaya tidak ngantuk. Siapa nih yang bisa menebak kira-kira kata apa nih? Oke, ada mie. Gitu ya. Ini Minta S-nya. uang. Wah, bagus sekali. Minta uang. Tepuk tangan dulu buat Azka. Terima kasih hebat. Wah, bisa menjawab nih. Nih ada lagi nih satu lagi nih. Kira-kira apa nih? Nah, ayo. Ada pisau. Ini raja tapi R-nya ganti dengan T. Pisau tajam. Wah, pinter sekali. Tepuk tangan lagi buat Azka. Hebat ternyata, Ternyata pengamatannya sangat jeli. Lanjut. Nah, betul sekali. Pisau tajam. Satu lagi nih. Satu lagi, ayo. Ada lebah, tapi A-nya pakai I. Ayo Neng Jila, Agung. Dan juga yang lainnya. Kira-kira apa? Ayo. Ini lebah pakai I. Ini batik. Tapi T-nya dihilangkan. Kira-kira apa? Lebih baik. Wah, lebih baik. Betul sekali. Ada dua orang yang menjawab. Tadi kedengaran ada Azka dan Agung. Oke, terima kasih. Nah, itu ice breaking-nya. Oke ya. Terima kasih. Siap. Nah, sekarang kita lanjut ke oke lebih baik.
Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ke sini. Ini ice breakingnya ya. Siap. Nah, coba bisa terlihat tujuan pembelajarannya? Bisa terlihat? Coba dibaca yang pertama oleh Neng Jila. Coba. Ada Neng Jila? Atau oleh Alun dulu. Alun, yang pertama apa ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini Peserta adalah didik mampu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 19 dengan baik dan benar. ayat 13 ya. Terima kasih Neng Alun. Satu lagi dibaca oleh Agung. Coba Agung. Mikrofonnya dibuka Agung. Oke. Nah, mana Agungnya? Ada? Peserta didik mampu membuat paparan atau contoh pengamalan Quran surat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. ayat 13 dengan baik dan benar. Pinter. Terima kasih Neng Alun sama Agung. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anakku diharapkan mampu memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Apa kira-kira pesannya ya dari surat tersebut, dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, nanti anak-anakku diharapkan bisa membuat penjelasan atau contoh nyata di lingkungan kita sehari-hari terkait dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, semuanya paham ya? Itu tujuan pembelajarannya ada dua. Jadi memahami dan bisa membuat contoh. Lanjut. Nah, ini ada Quran Surat Al-Hujurat yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita coba baca dulu. Dengarkan dulu bacaan Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oke, kemarin sudah dibaca semuanya, sudah bagus bacaannya. Sekarang kita tinggal eksplor apa arti dan isi kandungannya. Bapak akan baca potongan-potongannya dengan artinya ya. Anak-anakku simak. Ya ayyuhan nasu. Artinya wahai manusia. Jadi ini yang diseru adalah bukan hanya orang yang beriman, tapi manusia secara keseluruhan. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian wahai manusia, gitu ya. Min dzakarin wa unsa. Min dzakarin dari golongan laki-laki, wa unsa dan golongan atau jenis kelamin perempuan. Wa ja'alnakum dan kami telah menjadikan kalian semua manusia yang laki-laki dan perempuan itu syu'uban bersuku-suku, ya ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku dan sebagainya. Wa qabaila dan berkobilah-kobilah. Kobilah itu kalau dalam yang paling dekat itu marga gitu ya. Kalau di Batak ada Sigarantang, ada Simalungan dan sebagainya. Itu klan atau marga gitu ya. Namanya kobail. Lita'arafu supaya kalian semua saling mengenal. Jadi Allah menjadikan laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa itu supaya saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua indallahi menurut Allah atqakum adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Innallaha sesungguhnya Allah alimun adalah zat yang maha mengetahui khabirun dan zat maha yang teliti, maha waspada dan teliti. Nah, jadi itu arti perkatanya. Coba kita lihat arti utuhnya ya. Nah, ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian atau kamu semua. Nah, ini arti secara utuh.
Nah, coba bacakan arti utuhnya ini oleh Bio ada. Coba Bio bacakan arti utuhnya. Arti Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ada, Bio? Kalau nggak ada boleh sama Najila, Najila, Najila coba artinya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Oke, terima kasih Neng Jila, yaitu arti secara utuh ya. Oke, kira-kira apa isi kandungannya? Kita lihat ya. Nah, isi kandungan. Nah, isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, anak-anakku, memberitahukan pada kita bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa. Siapapun orangnya, dari manapun, bagaimanapun warna kulitnya, apapun bahasanya, gitu ya, yang kuning, yang putih, yang hitam, yang dan sebagainya, itu semuanya adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Ya, bukan keturunan dari manusia purba atau dari monyet ya. Semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa. Yang kedua, keragaman adalah sunnatullah. Siapa yang tahu sunnatullah artinya? Sunnatullah itu kira-kira apa? Keragaman atau perbedaan adalah sunnatullah. Ada yang tahu artinya? Oke, sunnatullah itu artinya sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah. Pasti segala sesuatu Allah ciptakan di dunia ini berbeda, berjodoh-jodoh, tidak mungkin sama. Gitu ya. Kalau manusia diciptakan sama, semuanya kaya misalnya, semuanya miskin. Kalau semua kaya, siapa yang mau bekerja? Atau semuanya miskin, gitu ya. Siapa yang nanti akan memberikan upah pada yang bekerja? Jadi keragaman atau perbedaan adalah sunatullah, sesuatu yang sudah menjadi ketentuan, sudah baku gitu ya. Misalnya sunatullah itu matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Nah itu sesuatu yang baku, yang Allah kehendaki seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian yang selanjutnya keragaman atau perbedaan bukanlah dengan berpecah belah. Jadi perbedaan itu bukan jangan menjadi alasan kita berpecah belah, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. Kita kan tahu di kelas kita saja berbeda itu banyak. Satu, berbeda jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada orang Jawa, ada orang Sunda. Nah, perbedaan tersebut jangan dijadikan alasan kita menjadi terpecah belah. Tapi justru kita dituntut untuk saling kenal mengenal. Ada orang Jawa, kita belajar bahasa Jawa. Ya kan? Ada misalnya orang dari Tiongkok atau orang Cina. Nah, kita nggak usah alergi. Kita kan kadang-kadang belanja setiap minggu, setiap bulan kasih engkau atau kasih inci. Nah, kita tidak usah alergi kalau dalam masalah muamalah. Tetap saja kita bersahabat. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Kita tidak bisa membuat manusia itu sama semuanya. Jadi, sekali lagi, keragaman atau perbedaan jangan dijadikan alasan untuk kita berpecah belah. Tapi jadikan alasan untuk kita saling menjaga persahabatan. Untuk saling mengenal dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat. Apa yang keempat nih? Nah, seluruh manusia setara di hadapan Allah. Siapa yang tahu arti setara? Nah ini, setara apa artinya? Seluruh manusia setara di hadapan Allah. Setara itu artinya sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi yang membedakan manusia di hadapan Allah itu bukan kekayaannya, ganteng atau tidaknya, gitu ya, putih atau hitamnya, tapi ukurannya adalah ketakwaan. Siapa yang tahu arti takwa? Ayo, Neng Jila tahu nggak? Agung tahu nggak arti takwa? Atau Neng Alun? Atau Neng Raisa, Dais, dan sebagainya tahu nggak takwa?
Apa arti takwa? Takwa itu tak di bawah. Nah, itu bukan. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, betul ya? Itu arti takwa. Coba Bapak tanya, tadi sudah sholat duhur nih. Sudah sholat duhur belum? Siapa yang belum sholat duhur? Nah, sudah, alhamdulillah. Berarti yang Sudah. sudah sholat duhur berarti orang yang bertakwa karena menjalankan perintah Allah. Nah, itu takwa. Oke, bagus sekali. Nah, coba nih yang ketiga nih. Yang ketiga nih baca oleh Neng Amot nih yang baru muncul kameranya. Nih yang ini nih Amot baca. Ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapus diskriminasi. Diskriminasi. Oke, terima kasih. Ayat ini mengajarkan kesetaraan atau persamaan. Tidak ada yang beda di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Toleransi. Toleransi itu saling menghormati, menghargai perbedaan. Dalam bahasa Arab namanya tasamuh. Ya, toleransi. Dan kerjasama serta menghapus diskriminasi. Diskriminasi itu membeda-bedakan sesuatu berdasarkan ras, golongan, agama, bahasa, dan sebagainya. Ya, itu namanya diskriminasi. Diskriminasi itu harus dihapus. Dalam ajaran Islam tidak ada yang membedakan di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Gitu ya. Terima kasih Neng Amut sudah baca. Nah, jadi dapat kita simpulkan gitu ya. Dapat kita simpulkan bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini memberitahukan pada kita bahwa yang pertama seluruh manusia adalah keturunan Nabi Adam. Yang kedua, manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian mereka juga diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maksudnya berbeda itu diciptakan berbeda itu satu untuk saling kenal mengenal. Yang kedua, supaya kita bisa toleransi, saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian yang terakhir adalah bahwa ukuran mulia atau tidaknya manusia atau seseorang di pandangan Allah bukan dari suku bangsanya, bukan dari kekayaannya, bukan dari kastanya, bukan dari status sosialnya, tapi dari ketakwaannya. Gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih cara pengamalannya? Pengamalan sehari-hari. Nomor satu, coba baca oleh Agung, ada nggak Agung? Ini pengamalan misalnya di kelas nih. Nggak ada. Oke, baca saja oleh Neng Alun nomor satu. Berteman dan berteman dan bergaul dengan siapapun tanpa melihat perbedaan satu bangsa, ras, warna kulit, diri. Dan lain-lain. Oke, terima kasih. Yang pertama, penerapannya. Contoh saja di lingkungan kita, di kampung, di kelas, maka kita berteman dengan siapapun, bergaul dengan siapapun tanpa melihat perbedaan suku bangsa, ras, ataupun warna kulit. Ya, yang harus menjadi pertimbangan ketika berteman bukan warna kulit, bukan suku, bukan bahasa, tapi dia baik atau tidak. Kalau tidak baik jangan berteman, nanti kita terbawa tidak baik. Gitu ya, yang menjadi ukurannya. Oke, terima kasih. Nomor 2 coba, nih ada Agung. Nomor 2, silakan Agung. Kemuliaan seorang bukan karena status sosial, jabatan, Ataupun adapun kekayaan, tapi karena ketakwaannya. Oke, terima kasih. Jadi mulia tidaknya seseorang bukan karena status sosial, bukan karena jabatan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Terima kasih. Oke, satu lagi baca oleh siapa nih? Siapa yang mau baca? Yang belum? Mana yang belum buka kamera dan mikrofonnya? Siapa yang belum? Nah, Azga. Siap, bagus. Angkat tangan. Silakan nomor 3 ini. Salah nih. Selalu berusaha berbuat kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan. Oke, terima kasih. Selalu berbuat kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan. Oh, tadi katanya Azga baru dari masjid, masih pakai peci itu juga berusaha berbuat kebaikan. Dan kita pun sekarang belajar bertatap maya juga itu dalam rangka berbuat kebaikan. Mudah-mudahan
bermanfaat, luar biasa. Nah, jadi ini salah satu penerapannya seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Ada pertanyaan? Yo. Nah, kalau ada pertanyaan, bagus. Seperti Azkar tadi, angkat tangan di sini. Ada ikon tangan. Atau boleh langsung angkat tangan. Terkait dengan isi kandungan. Ya, terkait dengan isi kandungan. Oke, sebentar. Sebentar. Selanjutnya, anak-anakku, tadi sudah kita jelaskan bahwa isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat itu diantaranya bahwa manusia semuanya berasal dari Nabi Adam, kemudian manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, kemudian manusia juga diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maksudnya supaya saling mengenal. Kemudian orang yang paling mulia di pandangan Allah bukanlah karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketakwaannya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha berbuat kebaikan supaya bisa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kita, anak-anakku yang ganteng, yang cantik. Nah, sekarang kita coba nih, ada tugas individu, siapkan alat tulisnya. Nah, siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Nanti Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit. Nanti yang bisa menjawab langsung bisa angkat tangan ya. Langsung bisa angkat tangan langsung atau mengklik ikon tangan. Oke. Nah, ini pertanyaannya atau tugasnya. Tulislah salah satu contoh pengamalan dari isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu bisa di kelas, bisa di kampung halaman, di rumah, misalnya ada tetangga dan sebagainya, atau apapun yang berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi kan kita sudah tahu bahwa berbeda itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita misalnya tidak mau kenal, tidak mau bergaul, gitu ya. Tapi jadikan alasan supaya kita saling mengenal, menguatkan, saling bersahabat dan sebagainya. Ayo, silahkan Bapak kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Tapi kalau sudah ada yang bisa, silahkan angkat tangan, kemudian langsung saja disampaikan di tatap maya ini. Silahkan anak-anakku. Pengamalan misalnya di kelas boleh. Di kelas misalnya ada teman yang berbeda suku. Kemudian sikap saya seperti ini, seperti itu. Nah, boleh diceritakan. Atau misalnya di kampung saya, di RT saya ada pendatang baru. Nah, saya begini, begini, begini. Atau misalnya di saya ada perbedaan terkait pengamalan ajaran Islam. Boleh, walaupun sama-sama Islam tapi amalannya berbeda. Bagaimana sikap saya? Nah, boleh begitu. Ya. Oke, sudah ada yang raise hand. Bagus sekali. Di sini ada Azka Muhammad Saidan. Oke, silakan Azka untuk memaparkan atau membacakan hasil dari tugasnya. Silakan. Yang lain bisa mendengarkan ya. Mangga, Azka. Bertoleransi dengan saling menghargai dan menghormati tanpa bersikap sombong, maupun membeda-bedakan berdasarkan fisik, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Azka. Ya, hebat sekali. Ya, kata Azka salah satu contohnya adalah kita harus toleransi, gitu ya. Baik dimanapun kita berada tanpa membedakan fisik, gitu ya, suku, ras ataupun bahasa dari seseorang. Tapi tetap kita harus bersahabat, harus saling menghormati dan menghargai. Bagus sekali. Terima kasih Azka, hebat. Menjadi orang pertama menjawab atau menyelesaikan tugasnya. Sip, terima kasih. Silakan yang lain. Neng Jila kayaknya sudah mengangkat tangan. Oke, angkat tangan. Silakan Neng Jila. Di lingkungan saya ada kebiasaan amalan agama berbeda seperti tahlilan jika ada yang
meninggal walaupun berbeda Tuhan dan keagamaan kepala di lingkungan saya tetap baik dan tenang. Oke, terima kasih Neng Jila. Kata Neng Jila begini, di lingkungan saya di Ciharalang itu ada banyak sekali amalan-amalan keagamaan yang berbeda walaupun sama-sama beragama Islam. Katanya jika ada yang meninggal ada yang tahlilan. Tapi ada juga ketika ada yang meninggal tidak ada kegiatan tahlilan. Nah, itu kan perbedaan ya. Tapi kata Jila, walaupun lingkungannya beragam, heterogen, itu ya berbeda-beda, tapi ternyata tetap baik, tetap damai, tetap bersahabat, tidak saling menyalahkan, tapi tetap saling menghormati. Luar biasa. Terima kasih Neng Jila. Nah, itu contoh pengamalan dari kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Saling menghormati, saling menghargai, walaupun berbeda beda. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya tugas ini silahkan yang belum nanti dituliskan di buku masing-masing. Nanti tugasnya dikirimkan ke Bapak melalui WA dan ditambah juga dengan latihan pilihan ganda dan latihan uraian. Jadi nanti silahkan dikirimkan ke link yang ke grup WA saja ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah cukup. Ya, dapat kita simpulkan sekali lagi bahwa manusia diciptakan dari dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian diciptakan pula berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maksudnya adalah supaya saling kenal mengenal. Kemudian orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena jabatan, bukan karena status sosial, bukan karena kekayaan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, juga sebagai umat yang beriman, harus senantiasa berusaha berbuat kebaikan agar kita menjadi atau mendapatkan titel takwa di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Gitu ya, dapat dipahami anak-anakku? Oke, insya Allah kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Sudah menjadi kesepakatan tadi di awal bahwa di awal dan di akhir pembelajaran harus ditutup dengan doa. Gitu ya. Oke. Duduk siap. Siap, ya. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Berdoa selesai, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, ada dalam lindungan Allah. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bapak mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya masih terkait Quran Surat Al-Hujurat, kita akan membuat permainan menyambungkan arti dengan ayatnya, gitu ya. Jadi disiapkan untuk minggu depan masih materi yang sama. Oke, terima kasih. Bapak akhiri ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya coba kameranya dibuka dulu. Kita foto bersama. Silakan Neng Gila, Babio, dan Adel, kita foto bersama dulu. Kita foto bersama. Nah, gitu. Ini siapa yang belum? Bio kayaknya